Swastiastu. Om Avigendam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Ketewiangtu Viswatra. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Marilah kita hatu karasa anggi bagil kehadapan ide Sonyang Widibasa. Karena berkat Astun Kertawahyu Nugrahanya, saya dapat menyelesaikan tugas praktek Dharma Wacana ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Niluh Gedayunda Lestari, Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ilmu Hukum, akan menyampaikan Dharma Wacana singkat tentang bagaimana memahami surga dan neraka dalam Hindu. Salah satu hal yang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah bagaimana bentuk surga dan neraka di masing-masing agama. Beberapa agama menggambarkan surga dan neraka adalah dua hal yang berbeda bentuk dan wujud. Di agama tetangga, surga digambarkan sebagai tempat yang damai, tentram, bahkan apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan di surga. Sedangkan neraka digambarkan sebagai tempat yang kotor, menjijikan, panas, banyak terdapat mayat orang-orang yang disiksa. Di tempat inilah manusia akan disiksa atas perbuatannya. Lalu, bagaimana kita sebagai umat Hindu memaknai arti sebuah surga dan neraka tersebut? Umat sedharma yang sama berbahagia, di Hindu berbicara tentang surga dan neraka, otomatis kita juga akan berbicara tentang karma pala dan punarbawa. Nah, untuk itu, mari kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya karma pala dan punarbawa itu. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, sedangkan pala berarti hasil. Jadi, karma pala berarti hasil perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan terdahulu. Karma pala terdapat 3 macam, yaitu prarabdha karma pala, kriyamana karma pala, dan sancita karma pala. Sedangkan punarbawa terdiri dari 2 kata, yaitu punar dan bawa. Punar berarti lagi atau sekali lagi, sedangkan bawa berarti menjadi, wujud, ada, diadakan. Secara garis besarnya, punarbawa berarti kehidupan yang terjadi lagi, kelahiran kembali, atau reinkarnasi. Umat sedharma yang sama berbahagia, Hindu secara general mengenal istilah surga dan neraka, namun dengan sudut pandang berbeda dari agama lainnya. Jika agama lain mengatakan bahwa surga dan neraka demikian, lalu bagaimana Atman bisa merasakannya? Seperti yang kita ketahui bahwa Atman adalah percikan kecil dari ide Sonyang Widibasa yang artinya memiliki sifat tidak tersakiti, tidak terbakar oleh api, tidak terluka, tidak terhancurkan, dan lain sebagainya. Untuk itu, agama Hindu memiliki pandangan berbeda tentang surga dan neraka dengan agama lain. Atman lahir, atau dengan kata lain, masuk dalam siklus punarbawa adalah sebuah derita, sengsara, atau kesengsaraan. Atman lahir ke dunia tidak hanya akan menjadi manusia, tetapi bisa jadi menjadi bentuk makhluk hidup lainnya. Semua itu tergantung dari subha dan asubha karmanya. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan agama Hindu itu bukanlah surga, tetapi moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata moksha yang berarti membebaskan, melepaskan. Jadi, moksa berarti terlepasnya Atman dari ikatan keduniawian sehingga dapat bersatu dengan Brahman. Mereka yang terakhir kembali ke dunia berarti masih terikat dengan keduniawian semasa hidupnya. Tentunya, manusia yang terakhir kembali ke dunia akan membawa karma palanya, hasil perbuatan pada kehidupan terdahulu. Nah, ketika manusia lahir kembali ke dunia, di sanalah ia akan merasakan surga dan nerakanya.
Kenapa demikian? Karena hanya di dunia inilah manusia bisa merasakan senang, sakit, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Umat saudaramu yang sama berbahagia, pasti pernah terlintas di benak Anda, mengapa ada orang yang terlahir cacat, mengapa ada orang yang terlihat sempurna, kenapa tidak bisa meratakan saja derajatnya oleh Tuhan? Jawabannya itu sangatlah sederhana. Semua itu tergantung dari karma pala masing-masing orang tersebut. Kenapa kok dia baru lahir sudah cacat, sementara dia belum melakukan apa-apa? Orang yang dari lahir sudah membawa cacat fisik, berarti orang tersebut sedang menikmati karma buruknya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karma pala itu ada 3 macamnya. Dan satu hal lagi, karma pala itu sifatnya abadi. Dia akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Mereka yang terlahir bukan sebagai manusia, misalnya binatang atau makhluk paling hina sekalipun, itu semua adalah hasil perbuatan yang mereka lakukan pada kehidupan terdahulu. Ada kalanya kamu melihat orang yang terlahir dengan paras yang cantik, tampan, hidupnya bahagia, baik secara ekonomi maupun spiritual, seakan dia itu sempurna. Berarti manusia tersebut sedang menikmati karma baiknya, subha karmanya. Itulah disebut dengan surganya manusia. Sedangkan mereka yang terlahir dengan derita, tidak bahagia, banyak mengalami masalah, banyak mengalami kegundahan hati, berarti orang tersebut sedang menikmati karma buruknya, asubha karmanya, hasil dari perbuatan pada kehidupan terdahulu. Inilah yang disebut dengan nerakanya manusia. Umat saudaramu yang sama berbahagia, pernahkah Anda melihat manusia yang awalnya hidup susah, tapi lama-kelamaan barulah ia merasakan bahagia atau ketenangan? Itu disebut dengan perputaran karma pala. Mungkin ia sudah selesai menikmati karma buruknya pada kehidupan terdahulu, atau ia sedang menikmati karma baiknya pada saat ini juga. Dengan adanya karma pala, kita tidak bisa lagi memvonis itu takdir Tuhan, Tuhan tidak adil, dan sebagainya. Karena apa yang kita dapatkan, itulah hasil dari perbuatan kita. Maka kita harus menerima surga dan neraka pada kehidupan ini. Demikianlah dari wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.